Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saya Genta Saidina Satya Tama. Saya Muhammad Rafi Ibnu Malik. dan ada saya yang terakhir yaitu Fikri Maulana. Di sini kelompok kami akan membahas tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan pengemis buta Yahudi di pasar Madinah. Kalian udah tahu nggak sih tentang cerita Nabi Muhammad yang menyuapi pengemis buta Yahudi di pasar Madinah? Tahu. Oh, bisa coba ceritakan? Ceritanya tuh awalnya ya kan pada saat Nabi Muhammad meninggal, bukan meninggal, pas masih hidup, pada saat ia masih hidup beliau Nabi Muhammad itu kan sering kayak ke pasar gitu ya, berkunjung ke pasar. Nah, suatu saat tuh dapat berita nggak enak gitu. Pas dapat berita itu Nabi kayak di beritanya itu katanya ada sesosok seorang pengemis di pasar Madinah, di pojokan pasar Madinah tuh suka mencemooh, mencela Nabi, menjelek-jelekan Nabi, memfitnah Nabi lah. Nabi seorang penyihir, seorang pendusta gitu, pendongeng, karena membawa atau melantunkan ayat-ayat Al-Quran gitu. Nah, tapi akhirnya pengen ngeliat kan, belusukan lah ke pojokan pasar Yahudi, pasar Madinah, pasar Madinah itu. Terus pada saat datang Nabi Muhammad terus melihat, ternyata dia tuh pengemis yang buta, terus pengemisnya buta terus Yahudi gitu. Ya udah buta Yahudi lagi. Nah, pas Nabi nyamperin tuh kayak apa ya, si Yahudi tuh nanya ya kalau nggak salah, kata ini siapa gitulah gitu. Tapi Nabi nggak jawab gitu. Terus dia ngasih tahu kayak kamu tau nggak sih ada Muhammad gitu, pokoknya menjelek-jelekan Nabi gitu, mencela Nabi lah di depan Nabinya sendiri. Benar, di depan Nabi Muhammad sendiri gitu. Nabi nggak marah, malah sabar. Sabar, nggak ada marah sama sekali gitu. Malah Nabi tuh menunjukkan rasa kasih sayangnya, lemah lembutnya di situ. Pertama Nabi tuh ngasih kue apa sih? Iya, roti lah gitu pokoknya. Roti, kue, bolu nggak tahu. Terus Nabi ngasih ke Yahudi itu caranya nggak langsung ngasih. Lembutin dulu. Iya, jadi kuenya itu atau bulunya, rotinya itu dilembutin dulu lah sama Nabi. Baru dikasih disuapi ke pengemisnya. Karena ya Nabi melihat pengemis itu ya udah giginya udah jarang-jarang gitu ya, udah banyak omongan udah susah buat ngunyah gitu. Jadi sama Nabi dilembutin gitu, disuapin sepotong 2 potong gitu ya, seperti itu terus tiap hari ya. Malah sampai Nabi tuh pernah ngasih kepingan emas ya kalau nggak salah, kepingan emas ya. Terus begitu terus tiap hari kayak gitu sampai akhirnya Nabi Muhammad meninggal. Nabi Muhammad wafat. Nah, setelah itu tuh bagaimana kabar dari pengemis buta tersebut? Apakah ia ditelantarkan? Kalau cerita kelanjutannya, jadi tuh Abu Bakar radhiyallahu anhu tuh pertama pas setelah Rasul ini meninggal gitu ya, wafat. Izin minum ya? Iya. Haus. Ya, izin dah. Terus pas Rasulullah wafat tuh Abu Bakar nih main lah ke rumah Rasul. Nah, di situ ada Aisyah radhiyallahu anha. Ada Aisyah di situ. Abu Bakar nanya sama Aisyah, "Aisyah, kebaikan Nabi apa yang belum saya kerjakan? Yang belum pernah saya lakukan gitu, apa?" Kata Aisyah nih katanya
Pas pernah ngeliat nabi tuh nyuapin, pokoknya pokoknya nyuapin atau ngasih kebaikan gitu ke pengemis buta Yahudi di selasar pasar Madinah gitu. Nah terus habis itu si Abu Bakar langsung, berkunjung lah tuh. iya, tapi hari pertama Abu Bakar nih lihat dulu, lihat-lihat dulu. Oh ceritanya, oh ini orangnya, oh inilah. Berarti lihat situasi gitu. Iya, lihat-lihat situasinya dulu. Oh ini orangnya, baru gitu. Nah, hari kedua baru Abu Bakar nih nyontohin apa yang Nabi Muhammad lakukan. iya, apa yang Nabi Muhammad lakukan gitu, kayak nyuapin, terus kayak ngasih kepingan emas gitu. Tapi Abu Bakar itu kayak beda gitu cara nyuapinnya Nah, gitu. betul. Iya, Abu beda. Bakar nih beda cara nyuapinnya. Makanya si pengemis butanya nih ngomong, "Kamu Kasar apa? sekali Iya, kamu tuh bukan yang biasa. menyuapi saya. Iya, kamu tuh bukan yang biasa nyuapin saya. Kamu nih lebih kasar dari yang sebelumnya. Pasti kamu bukan yang biasa nyuapin saya kan?" gitu. Terus Abu Bakar mengiyakan pernyataan tersebut gitu, dia saya bukan yang biasa nyuapin kamu. Terus, Bener. terus habis Gitu. itu kan Yahudinya itu cerita nggak sih kalau nggak salah kayak dulu kayak kemarin itu yang nyuapin saya begini caranya. Oh enggak, itu pas Abu Bakar itu ngomong. Ya, Abu Bakar itu ngomong kayak apa? Iya, Ngasih tahu gitu bahwa yang nyuapin kamu, yang lemah lembut sama kamu, yang ngasih sepotong roti, terus yang ngasih kepingan emas gitu-gitu segala macam. selama ini itu. Iya, selama ini itu tuh Nabi Muhammad. Nah, terus Nah, habis terus itu, gimana tuh reaksi pengemis buta itu? nah, reaksi pengemis butanya tuh pas abis dikasih tahu ya sama Abu Bakar begitu, Kaget. pengemis butanya tuh langsung bener-bener nangis, langsung bener-bener Terkejut kayak ya? iya, kecewa, terkejut bahwa yang di Selama ini ya iya iya yang Iya, yang selama ini ya cemoh, yang selama ini ya kata-katain itu tuh Nabi Muhammad Iya, malah. ternyata siapa yang dia cela, dia hina tuh ternyata yang paling peduli sama dia. Nah, gitu. ternyata Selama paling ini peduli ngerawat sama dia. Iya, Nah, malah yang rawat dia gitu kan. Nah, terus apakah ia memeluk agama Islam? Nah, habis dari situ, habis dikasih tahu tuh Abu Bakar tuh dia tuh Abu Bakar nih nangis lah, sama-sama nangis soalnya. dia Jadi Abu Bakar tuh nginget-nginget Flashback lah ya? Iya, flashback ke Rasulullah lagi, Hidup, flashback. Jadi keinget-inget Rasulullah lagi. Nah, terus habis itu baru si pengemis buta nih langsung di depan Abu Bakar dia langsung ngucapin 2 kalimat syahadat. Iya. Dan langsung masuk Islam. Di situ juga Abu Bakar tuh makin nangisnya tuh makin terseduh-seduh, makin dan makin kejar lah gitu. kalau nggak salah abis itu tuh si pengemis ini minta diantar ke makam Nabi ya. Nah, iya, Iya kan, kalau nggak salah ya minta diantar ke makam Nabi. Nah, abis ke makam Nabi tuh ya wallahu alam langsung meninggal. Oke. Jadi ya masuk surga, apa ya? Kayak Mati syahid apa ya meninggalnya tuh setelah tobat, Iya, setelah masuk Islam. setelah masuk Islam meninggal ya. Oke. Jadi ya segitu sekiranya sih cerita yang kami ketahui tentang Rasulullah yang bertemu dengan pengemis buta itu di pasar Madinah. Ya. Jadi Oke, jadi simpulannya, gimana kesimpulan kalian dari cerita ini? simpulannya tuh gimana? kesimpulannya, kalau Jangan kesimpulannya ya dari sisi pengemis ya butanya itu, kita tuh kalau jadi orang jangan langsung menjudge gitu. Dari sisi pengemis buta nih. Iya, jangan langsung ngata-ngatain orang. Takutnya tuh apa yang kita dengar, apa yang kita terima gitu beritanya, atau malah sebenarnya kita emang nggak suka banget sama dia, jangan sampai terlalu gitu. Kita harus cari tahu dulu gitu, benar nggak begitu. Betul. Pokoknya jangan sampai terlalu benci lah sama orang, kena akibat, maksudnya kena balasannya. Terus juga kalau dari Sisi Nabi Nabi Muhammad, Muhammadnya tuh, kita tuh jadi orang jangan gampang marah, sabar sabar gitu ya, jangan baperan gitu. Nabi aja
yang dikatain, dihina secara personal gitu. Udah dikata-katain parah lah itu jadinya. Nggak baper, nggak marah gitu. Malah mencontohkan atau apa ya, sifatnya tuh malah ternyata berkebalikan apa yang dari si Yahudi itu bilang gitu. Yang Yahudi itu katakan lemah lembut, penyayang gitu. Betul. Ya itu sih kesimpulannya yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Jadi sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.